Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati para imam dan pengurus Masjid At-Taqwa Metro, hadirin wal hadirat jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian ini dengan lantunan kata pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga keimanan kita semakin subur, semangat kita mengembangkan wawasan keilmuan semakin lapang, dan langkah kaki kita begitu ringan diayunkan untuk menghadiri salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim subuh. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Jamaah sekalian, kajian subuh kita pada pagi ini terkait dengan penghalang-penghalang keterkabulan doa, yang terinspirasi dari perkataan hikmah dari Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi untuk kajian subuh sekali kita mengambilkan dari petikan Sirah Nabawiyah, kemudian sekali kita mengambil petikan dari perkataan para ulama. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa doa itu adalah merupakan lambang kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dan rekat. Sebaliknya, apabila semakin jarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin renggang dan hambar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sebagaimana orang yang tidak berfungsi otaknya itu dikatakan sebagai orang yang miring, maka orang Arab itu mengatakan orang yang tidak mempergunakan akalnya dengan baik, mereka mengatakan anta ma fi mukh, tidak memiliki otak. Nah, doa itu adalah sebagai otaknya ibadah. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kering dari nilai-nilai doa, itu seperti ibadah yang tidak memiliki otak atau intisari. Mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yang pertama,
Karena dengan banyak berdoa kita akan terhindar dari sifat orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah sebut di dalam surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. An ibadati ditafsirkan oleh hampir seluruh mufassirin, maknanya adalah an du'ai, orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Maka orang yang jarang berdoa, apalagi kering dari nilai-nilai doa, masuk dalam kategori orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong. Kemudian yang kedua, dengan berdoa akan menjauhkan kita dari siksa Allah di neraka Jahannam. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang sombong dan akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus banyak berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya? Karena berbeda dengan makhluk, semakin banyak diminta itu akan semakin menjauh, baik itu diminta secara langsung atau diminta pinjaman, maka semakin banyak dipinjam, semakin banyak diminta akan menjauh. Bahkan kalau ada yang berkunjung ke rumah kita, mungkin tujuannya yang lain, karena dia sudah sering meminjam uang kepada kita, maka bisa jadi tidak kita bukakan pintu, terlalu sering. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak diminta, semakin mengasihi dan menyayangi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta, tidak memohon kepada Allah, justru Allah akan murka kepadanya. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus banyak berdoa? Agar kita tidak termasuk kelompok dan golongan orang-orang yang lemah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nas man 'ajaza 'anid du'a." Selemah-lemahnya umat dari umatku adalah orang yang lemah dalam berdoa. Artinya yang paling jarang berdoa itulah umatku yang paling lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, dalam kehidupan kita sering berdoa, namun tidak jarang kita merasakan keterkabulan doa itu menjauh, menyingkir. Apa rahasianya? Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika menafsirkan ayat 186 dari surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan doa bagi orang-orang yang memintanya. Suatu saat, jadi Imam Al-Qurtubi menukil sebuah athar dari Syekh Ibrahim bin Adham. Suatu saat didatangi oleh seseorang dan bertanya, "Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa kita sering berdoa tetapi belum juga dikabulkan?" Kemudian beliau menjawab, "Li asyrati asbab." Ada 10 sebab yang menghalangi keterkabulan doa. Yang pertama, laqad araftumullah falam tuti'uh. Kalian telah mengetahui bahwa Allah itu adalah sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur urusan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang layak disembah, dan ini dan itu. Falam tuti'uh, tetapi kalian tidak mentaatinya. Maka semakin banyak kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabaikan, banyak rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita indahkan, semakin banyak larangan-larangan Allah yang kita durhakai, maka akan menjauhkan kita dari keterkabulan doa. Yang kedua, wa araftumur rasul falam tattabi'u sunnatahu. Kalian mengenal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai teladan hidup, sebagai utusan Allah yang harus ditaati. Falam tattabi'u sunnatahu, tetapi kalian tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kenal dalam hidup. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan sholat, yang terkait dengan puasa, yang terkait dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita tinggalkan. Maka semakin banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita abaikan, kita tinggalkan, maka semakin jauh pula kita dari keterkabulan doa. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikenal oleh umatnya. Salah satu contohnya itu adalah disunnahkannya sholat jamak pada saat terjadi hujan yang deras. Jadi salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi hujan yang deras adalah menjamak sholat. Menjamak bukan jamak qashar, cukup menjamak, menggabungkan dua sholat. Misalnya kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian terjadi hujan yang sangat deras, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilupakan di zaman sekarang ini,
itu adalah menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi sholat maghrib 3 rakaat, kemudian iqamah lagi, kemudian sholat isya 4 rakaat. Semakin banyak ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tinggalkan, maka semakin jauh kita dari keterkabulan doa. Yang ketiga, wa araftumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Kalian mengenal bahwa Al-Quran itu sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, tetapi tidak kalian amalkan. Pengamalan Al-Quran itu mewujud dalam bentuk al-istima'u ilaih, senang mendengarkan Al-Quran dibaca. Bahkan dalam sejarah bukan hanya umat Islam di masa Rasulullah SAW yang gemar mendengarkan Al-Quran, bahkan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat 33 dari surah Al-An'am, innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu ya Muhammad, tetapi keangkuhan dan kesombonganlah yang menyebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Suatu malam Abu Jahal mengendap-endap ke rumah Rasulullah SAW di Mekah. Tujuannya tidak lain untuk mendengarkan Al-Quran. Karena Abu Jahal yakin bahwa Rasulullah SAW di sepertiga malam terakhir itu menghidupkan malam dengan sholat malam. Kita bisa bayangkan bagaimana Al-Quran dibaca dan didengar langsung dari orang yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW. Ternyata di tempat yang lain itu ada tokoh Quraisy, Abu Sufyan, juga mengambil tempat, walaupun tidak ada janjian di antara mereka, tidak ada kesepakatan di antara mereka untuk hadir pada malam itu. Mengambil tempat di tempat yang lain sama tujuannya mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW yang dibaca langsung dalam sholat malam. Di tempat yang lain ada tokoh Quraisy yang lain, juga tujuannya sama, untuk mendengarkan Al-Quran, yaitu Al-Akhnas bin Syuraik. Nah, menjelang subuh mereka pulang dan ketemu di persimpangan jalan. Kata Abu Jahal, nah ternyata kalian mendengarkan Al-Quran dari Muhammad. Mereka mengatakan, yang kau juga demikian ya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ini yang pertama dan terakhir. Karena kalau masyarakat Quraisy mengetahui bahwa kita secara diam-diam datang ke rumah Muhammad untuk mendengarkan Al-Quran, maka akibatnya sangat fatal. Masyarakat Quraisy akan beriman kepada Muhammad. Akhirnya sepakat, ini pertama dan terakhir. Ternyata di malam kedua ketiga-tiganya datang lagi. Di malam yang ketiga, walaupun sudah sepakat itu yang kedua dan terakhir, ternyata malam ketiga masih datang lagi. Maka setelah itu Al-Akhnas bin Syuraik mendatangi Abu Sufyan. Ya Aba Sufyan, ma ra'yuka fima sami'ta min Muhammad? Wahai Abu Sufyan, bagaimana komentarmu tentang apa yang kau dengar dari Muhammad, yaitu Al-Quran?
Kata Abu Sufyan, wallahi laisa min kalamil bashar. Demi Allah, bahwa ucapan yang dibaca oleh Muhammad itu yaitu Al-Quran bukanlah perkataan manusia. Ba'dal kalimat a'rifu maknaha wa ba'daha ma'araftuha. Sebagian kalimat itu saya betul-betul memahami maknanya, tetapi sebagian kalimat yang lain tidak saya fahami maknanya. Kata Al-Akhnas bin Syuraik, sodakta, berarti engkau telah berkata jujur. Kemudian Al-Akhnas bin Syuraik mendatangi Abu Jahal, Amr bin Hakam. Ya Aba Jalahlin, ma ra'yuka fima sami'ta min Muhammad? Wahai Abu Jahal, bagaimana komentarmu tentang Al-Quran yang kau dengar dari Muhammad? Jawabannya malah berbeda, nyimpang jauh jawabannya, itu enggak nyambung. Kata Abu Jahal, antara kami Bani Makhzum dengan kabilahnya Muhammad Bani Hashim itu terjadi persaingan sejak lama, di mana kamilah yang memberikan minum kepada orang-orang yang datang ke Mekah dengan air Zam-Zam. Tiba-tiba Muhammad ini dari Bani Hashim mengaku dirinya sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la nu'minu bihi wa la nusaddiquhu. Demi Allah, kami tidak akan beriman kepada dia dan tidak akan membenarkan ucapannya. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fa innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu ya Muhammad, tetapi keangkuhan dan kesombonganlah yang menyebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian pengamalan Al-Quran itu dengan tilawatahu, dengan membacanya. Maka orang yang lidahnya kering dari tilawatul Quran, bagaimana doa-doanya akan dikabulkan? Orang yang hatinya tidak ada bekas bacaan Al-Quran, bagaimana hatinya tidak menjadi seperti kuburan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam riwayat Muslim, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Orang yang di dalam hatinya tidak ada bekas Al-Quran seperti rumah yang roboh, seperti kuburan. Rasulullah pun menyebut dalam riwayat Nasa'i, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian sebagai kuburan. Maka bacakanlah Al-Quran di dalamnya. Kemudian tadabburuhu, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk pengamalan Al-Quran. Jadi makna ayat per ayat kita fahami, kita tadaburi, sehingga ada bekas-bekas kesolehan di dalam jiwa kita. Kemudian ta'allumuhu, mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Jadi tidak malu-malu kita yang sudah berusia larut untuk belajar Al-Quran bagi yang belum mampu membaca Al-Quran. Karena di dunia bisa jadi kita malu, tapi nanti bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya kenapa tidak pernah membaca Al-Quran? Apakah mungkin kita akan menjawab, ya Allah saya enggak bisa baca Quran? Mustahil jawaban itu akan terkeluar dari lisan kita.
Di sana tidak ada alasan dan alasan lagi. Kemudian wa'amaluhu, dan Al-Quran itu diturunkan intinya adalah untuk diamalkan ajarannya, untuk diperbuat hikmah-hikmahnya, untuk dijalankan perintah-perintahnya, dan untuk dijauhi larangan-larangannya. Maka semakin kita mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah semakin dekat kepada keterkabulan doa. Kemudian yang keempat, wa akaltum ni'amallahi falam tuaddu syukraha. Kalian mengkonsumsi nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian tidak memberikan rasa syukurnya. Ini yang akan menghalangi keterkabulan doa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan untuk menghitung nikmat Allah itu, Syekh Mustafa As-Sibai, seorang juru dakwah dari Syria, pernah mengatakan, untuk mengukur kedalaman syukur kita. Apa kata beliau? Zuri sijna marratan fil umur li ta'rifa fadlallahi 'alaika fil hurriyah. Kunjungilah penjara-penjara minimal sekali seumur hidup, agar engkau bisa merasakan karunia Allah berupa kebebasan. Maka orang yang berkeliaran setiap hari, kemudian karena kesalahan-kesalahan yang besar, kriminalitas atau yang lain, akhirnya memasukkannya ke dalam penjara. Di dalam penjara walaupun fasilitas itu ada, fasilitas bisa dibeli, tapi kebebasan rupanya nikmat Allah yang sangat besar. Bahkan ada yang mengatakan, untuk bisa melihat matahari di pagi hari, artinya keluar dari penjara, itu harus membayar sekian-sekian. Hanya sekedar melihat matahari di pagi hari. Maka jangan dikira matahari itu bukan nikmat yang sangat besar. Kemudian wazuril mahkamata marratan fil 'am li ta'rifa fadlallahi 'alaika fi husnil akhlaq. Kunjungilah pengadilan-pengadilan minimal sekali dalam 1 tahun, agar engkau bisa mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu berupa keindahan akhlak. Jadi kalau kita mengunjungi pengadilan-pengadilan negeri atau pengadilan agama, kita akan mendapati banyak kasus yang muncul. Dan orang yang sudah terkena kasus, terjerat kasus, itu kebahagiaan akan hilang, akan sirna. Apalagi semakin kasusnya besar. Seolah senyum pun sudah tidak ada lagi. Ketenangan dan kedamaian akan menjadi sirna. Itu ketika sudah tersandung kasus. Saya pernah bertanya kepada seorang hakim teman kuliah dulu di Kalianda. Saya bertanya, Bu, dalam sehari itu menangani kasus berapa? Kata beliau, Ustadz, saya menangani kasus dalam sehari itu kurang lebih 65 kasus.
Kasus apa yang paling besar? Adalah kasus perceraian. Dan yang paling banyak itu adalah kasus khuluk, gugat cerai dari pihak istri kepada suami. Dan gara-garanya juga ringan. Suatu saat suami itu menanak nasi sampai gosong. Gara-gara itu diajukan ke pengadilan gugat cerai. Ya Allah. Ternyata kehidupan keluarga itu banyak yang mengalami masalah. Dan ini akan mengurangi kebahagiaan kita dalam hidup. Nah, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar dalam kehidupan kita. Kemudian kata Syekh Mustafa Sibai berikutnya, wazuril mustashfa marratan fis syahr li ta'rifa fadlallahi 'alaika fis sihhah. Kunjungilah rumah sakit minimal sekali dalam 1 bulan. Supaya engkau bisa merasakan karunia Allah yang diberikan kepadamu berupa kesehatan. Ternyata sehat itu tidak bisa ditukar dengan lembaran-lembaran bergambar Soekarno-Hatta. Iya. Bagaimanapun banyaknya finansial dan aset, kalau badan kita sakit-sakitan, itu akan merasakan lelongsong. Sakit ini akan menghindari makanan ini, makanan itu. Ada segalanya tapi nggak bisa makan ini, makan itu untuk apa? Nah itu, maka kalau kita mengunjungi rumah sakit, apalagi yang berada di ICU, kemudian yang mengalami sakit yang berat, kemudian yang tubuhnya berdarah-darah, baru kita bisa merasakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa kesehatan. Yang sakit juga demikian, oh ternyata saya mengalami sakit begini, masih banyak yang lain yang lebih berat. Sakit ini, sakit itu, sakit komplikasi, ya Allah. Maka Ali Tantowi merasakan, dan biasanya nikmat itu ketika sudah tidak ada dalam genggaman baru terasa nikmat. Hidung ketika sudah tersumbat, sudah pilek, sudah flu berat, baru merasakan ternyata hidung yang normal, hidung yang sehat, itu nikmat Allah yang sangat besar. Bibir ketika sudah sariawan, yang merasakan sate seperti sambal, itu baru merasakan ternyata bibir yang sehat itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Termasuk juga telinga, ketika orang sudah berteriak-teriak, kita rasakan sebagai bisikan, karena sudah pendengarannya berkurang, baru kita merasakan ternyata telinga ini adalah nikmat Allah yang sangat besar yang Allah gratiskan untuk kita. Termasuk pandangan mata, ketika mata sudah rabun, sudah tidak mampu melihat dengan baik, baru orang akan merasakan ternyata mata itu harganya sangat besar nilainya. Nah itu. Kemudian kata Syekh Mustafa Sibai, wazuril hadiqata marratan fil usbu li ta'rifa fadlallahi 'alaika fi husnit tabi'ah, fi jamalit tabi'ah. Kunjungilah kebun-kebun yang indah, itu minimal sekali dalam 1 pekan, supaya kita bisa membayangkan karunia Allah yang sangat besar berupa keindahan alam, dan bisa membayangkan surga kelak di akhirat. Ya. Kemudian kata beliau, wazurillaha kulla yaumin li ta'rifa fadlallahi 'alaika fi ni'amil hayat. Dan kunjungilah Allah Subhanahu wa taala setiap hari, agar engkau bisa merasakan karunia Allah berupa kenikmatan hidup. Jadi dalam kondisi harta terbatas,
dalam kondisi kesehatan terbatas, alhamdulillah masih Allah berikan karunia usia. Yang kita melihat banyak orang yang sudah mendahului kita walaupun usianya lebih muda. Barangkali harta kita terbatas, segalanya terbatas, tetapi alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita nikmat iman dan Islam yang itu tidak bisa ditukar dengan sawah kebun sebanyak apapun. Bisa menghadiri taklim, bisa khusyuk di masjid dan segala macam, itu bukan karunia yang Allah berikan kepada semua orang. Hanya hamba-hamba Allah pilihannya. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kelima, penghalang keterkabulan doa itu adalah wa araftumul jannata falam tatlubuha. Kalian telah mengetahui bahwa sorga itu adalah idaman setiap orang, idaman setiap mukmin, tetapi kalian tidak berupaya untuk mengejarnya. Seorang penyair pernah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tamshi alal yabasi. Engkau mengharapkan kesuksesan, termasuk sukses meraih surga, tetapi tidak engkau tapaki tangga-tangga menuju ke sana. Sesungguhnya kapal laut itu tidak akan pernah bisa berjalan di atas daratan. Maka setiap hari kita berdoa, Allahumma dakhilnil jannah ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbakti, tetapi sepi dari amal. Dari mana surga akan diraih? Itu ibaratnya orang yang berdoa, Allahumma rzuqni waladan soleha. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Walam yatazawwaj, tetapi enggak nikah. Dari mana anak yang soleh akan lahir? Itu seperti orang yang mendambakan surga tetapi tidak mau beramal. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, wa araftumun nar falam tahrubu minha. Dan kalian mengenal bahwa neraka itu adalah tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang yang penuh dengan maksiat, bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang tidak memiliki iman. Tetapi kalian tidak mau lari darinya. Kita ingin agar kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang siksanya merata-rata. Tetapi kita tidak menjauhi amal-amal yang bisa mendekatkan kepada neraka. Bagaimana harapan itu terwujud? Bagaimana doa-doa kita akan terkabul? Kemudian yang ketujuh, sudah masuk ya? Belum kan? Wa araftumus syaitan falam tuharibuhu. Kalian mengenal bahwa setan itu adalah aduwwul lakum, sebagai musuh bagimu, tetapi tidak engkau perangi. Maka kalau kita kaji ayat-ayat yang terkait dengan tipu daya setan, maka arahan Allah Subhanahu wa taala adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya syaitan itu menggelincirkan manusia itu selangkah demi selangkah, tidak sekaligus. Apalagi menggelincirkan orang-orang yang beriman. Kita belajar dari nenek moyang kita Adam alaihissalam ketika diperdaya oleh syaitan.
Allah Subhanahu wa taala sudah cukup keras memberikan larangan kepada Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini yang akan menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang berlaku zalim, menganiaya diri sendiri dengan dosa. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil, yang setan sudah dikeluarkan atau iblis sudah dikeluarkan dari surga, mendapatkan informasi larangan ini, maka membujuk rayu Adam dan Hawa bukan hanya mendekati pohon itu, tetapi memakan buahnya. Terkait dengan pohon itu, para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pohon larangan itu adalah pohon anggur. Yang kedua, mereka mengatakan pohon itu adalah pohon tin, watini wa zaitun itu. Kemudian yang ketiga adalah pohon gandum. Artinya yang dimakan, buahnya yang dimakan. Kemudian iblis yang pada saat itu sudah dikeluarkan dari surga membujuk rayu Adam dan Hawa dalam bentuk seekor ular. Makanya dalam sejarah jin itu banyak menemui manusia atau menggoda manusia dalam bentuk ular untuk menakut-nakuti dan seterusnya. Karena memang nenek moyang setan atau jin itu, yaitu iblis, itu ketika menggoda Adam dan Hawa berbentuk ular yang besar. Nah, begitu dia sudah keluar dari surga, maka membujuk keduanya dengan ucapan apa? Dan ini Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 21. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Iblis berkata, tidaklah Allah melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali karena Allah tidak ingin menjadikan kalian sederajat dengan malaikat, aw takuna minal khalidin, karena Allah pula tidak ingin menjadikan kalian berdua kekal di surga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian iblis pun bersumpah, demi Allah, saya hanya memberikan nasihat. Kalau kalian berdua ingin kekal di surga, bukan hanya mendekati pohon itu, tetapi memakan buahnya. Akhirnya karena keinginan Adam dan Hawa hidup kekal di surga, ya terbujuk, dimakan. Mendekati saja nggak boleh, ini malah memakan buahnya. Akhirnya Allah pun murka dan mengeluarkan keduanya dari surga. Sehingga dalam ayat yang ke-23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa taubat, kemudian taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wa araftumul mauta falam tasta'iddu lah. Kalian mengenal bahwa kematian itu pasti terjadi. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal jenis, tidak mengenal profesi kita, dan kematian akan datang tanpa terduga-duga, ibarat tamu yang tidak pernah kita undang.
Kalian sudah mengenal bahwa kematian itu datang sewaktu-waktu, falam tasta'iddulah, tetapi kalian tidak mau mempersiapkan untuk kematian, mempersiapkan bekal untuk kematian. Kemudian yang ke-9, wadafantum al-amwat falam ta'tabiru min. Kalian sudah banyak menguburkan jenazah, tetapi kalian tidak pernah bisa belajar dari jenazah yang diusung ke perkuburan. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, sungguh heran berapa banyak kita saksikan jenazah yang diusung ke perkuburan, tetapi amal kita tidak bertambah. Kemudian yang terakhir, penghalang keterkabulan doa menurut Syekh Ibrahim bin Adham adalah istaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kalian selalu disibukkan membicarakan aib orang dan kalian melupakan kekurangan dan aib diri sendiri. Dan memang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, menghibah, membicarakan aib orang itu sesuatu yang sangat disukai. Iya, sangat dinikmati. Bahkan kata beliau, termasuk majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim itu tidak luput dari ghibah. Iya, ustadznya datangnya terlambat, ya dirumpin juga itu. Ustadz itu memang angin-anginan, ya gitu. Sehingga ada kafaratul majlis, ada doa kafaratul majlis untuk menghapus dosa-dosa dalam majlis, apalagi bukan di majlis ilmu. Itu sangat dinikmati. Makanya dosa yang sangat dinikmati itu ghibah itu. Apalagi yang dihibahi itu orang yang menjadi saingan kita, atau kita pandang orang yang menjadi rival kita. Senang betul. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 penghalang keterkabulan doa yang pernah disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham dan dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mudah-mudahan kita semakin mendapatkan nasihat dari perkataan para ulama, nasihat-nasihat para ulama terdahulu yang mereka telah menjalani kehidupan dalam kesolehan dan istiqomah dalam kesolehan itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tayyib bi hadhihi niyyah wa bi barakati ummul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.